Dari 93,6 FM Radio Arsinar. Akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sosial penyiaran radio. Jadi ini ialah salah satu materi yang memang saya ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Haliantara yang berjudul On Air dan Online, Pengantar Penyiaran Radio. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas. Jadi eh, penyelenggaraan penyiaran radio itu memiliki fungsi sosial yang memang sangat erat kaitannya dengan kehadiran masyarakat secara umum dan juga khususnya bagi para penikmat mendengar yang bagi penikmat yang memang mendengarkan radio dalam keseharian aktivitasnya. Memang seperti yang sudah diketahui bahwasanya radio itu ya salah satu teknologi lama yang telah menemani generasi ke generasi. Namun memang kan antara radio dengan kehidupan sosial tentunya menjadi salah satu keunggulan dan juga kelemahan yang memang terdapat pada teknologi itu sendiri radio. Yang memang kalau secara keunggulan itu radio itu kan meningkatkan imajinasi yang memang karena fokusnya itu pada suara. Jadi imajinasi itu hadir dalam hal mendebak-debak siapa nih yang berbicara atau umpama seperti apa sosoknya entah itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang paling tidak ya mengarah kepada dekade 2000-an awal atau misalnya mungkin pasca Covid. Memang ini kan menjadi salah satu tantangan. Apakah misalnya siaran radio ini terus berdiri, terus bersiar atau memang tenggelam dalam arus persaingan? Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaan juga. Yang memang dalam menjawab pertanyaan itu tentu radio atau penyiaran radio sekali lagi telah bertransformasi, telah berkonvergensi untuk meraih pasar, meraih target-target pendengar yang memang memiliki potensi untuk meramaikan serta secara tidak langsung mempromosikan secara gratis. Termasuk orang yang memang haters ya, barangkali haters yang mendengarkan radio ya justru secara nggak langsung mempromosikan juga, walaupun memang ya itu bisa menjadi dampak yang baik, bisa jadi dampak yang buruk. Selain itu, memang pada dasarnya terdapat suatu perubahan pola sikap terhadap orang-orang yang memang berusaha menikmati siaran radio. Nah, memang kalau perubahan ini tuh tercermin tuh dari misalnya tuh kebiasaan masyarakat atau kebiasaan para pendengar, baik itu terutama pendengar muda yang memang mendengarkan radio entah itu radio konvensional maupun radio streaming, bahwa mereka itu menginginkan sesuatu yang disebut sebagai content on demand. Jadi content on demand itu berorientasi pada suatu tayangan atau memang suatu siaran radio yang memang kira-kira tuh didengarkan kapan saja, didengarkan kapanpun dan dimanapun. Yang memang konsep daripada konsep dari content on demand ini hanya memang bisa dinikmati atau bisa dilakukan yang berbasis radio itu pada radio streaming atau radio online. Tapi untuk radio konvensional ya memang dia itu memiliki jam tayang tersendiri. Kalau memang sudah terlewat ya maka harus menunggu minggu depan atau menunggu esok hari. Ya memang lagi-lagi ya secara peraturan memang radio itu paling enggak bersiar itu kurang lebih berapa? 12 jam lah kurang lebih gitu. Dengan apa itu namanya diatur proporsionalnya gitu. Dan memang untuk radio sendiri itu ya mau nggak mau harus berkonvergensi nih, bergabung. Jadi ibaratnya secara konvensional harus jalan karena kan mau nggak mau itu yang penting konvensional karena kan secara perizinannya itu cukup panjang dan itu sudah dibahas di Learning Journal beberapa minggu lalu. Tapi hadirnya yang digital ini tentu mendongkrak dalam artian periklanan, mendongkrak daripadanya para pendengar-pendengar baru. Selain itu, ya terdapatnya radio digital
untuk melawan radio konvensional gitu. Artinya radio konvensional dengan radio digital kan keduanya saling bersaing, dalam artian ada kelebihan dan kekurangan tentu yang sama-sama mereka miliki gitu. Apalagi kalau dengan radio digital ini tentu kan apa namanya ya, kesannya itu lebih eksklusif. Karena dalam artian adalah kalau misalnya orang itu ingin mendengarkan radio digital atau disebut sebagai radio streaming, itu kan paling nggak mereka itu kan memerlukan internet yang cukup atau umpama sinyal yang stabil. Karena memang mau nggak mau kan internet itu sejatinya mengandalkan pada jaringan internet, jaringan listrik yang di bawah laut, sehingga ya secara masifnya itu secara penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan yang konvensional gitu. Lalu memang kalau mama radio digital itu kan sudah diketahui bahwasannya radio digital itu kan lebih cenderung pada delay atau ada keterlambatan. Tetapi bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan keterlambatannya, tentu kekurangan yang hadir itu bukan suatu halangan, tapi ya suatu pemakluman. Artinya biarlah radio digital ini agak terlambat dikit, tapi menurut saya nggak masalah untuk beberapa atau untuk sebagian orang gitu. Dan memang seperti radio ini ya tentu kan saling bersaing ya, misalnya aja kalau radio konvensional ya dia kan harus menunggu jam tayangnya, lalu kadang seringkali ada suara yang apa ya, mungkin tidak begitu jernih, tidak begitu jelas. Tapi ketika misalnya radio itu hadir dengan konsep streaming, ya tentu kan kita bisa melihat dengan lebih jelas, oh ini yang menyiarkan, atau paling enggak ada fotonya gitu. Ya misalnya nih dalam pembuatan gitu ya, dalam pembuatan learning journal ini, tentu dalam hal ini saya sebagai penyiar ya tentu menggali daripada kepustakaan bahwasanya esensi radio itu apa gitu. Esensi radio ya untuk memberikan kebutuhan dasar, yaitu kan informasi, edukasi, kalau mungkin sisanya dilanjutkan dengan rekreasi, hiburan, lalu juga meningkatkan fantasi, berpikir sastra, bahwasanya radio itu sebagai alat teknologi juga alat seni juga untuk memperkenalkan budaya dan sebagainya gitu. Kayak misalnya aja saya telah mendengarkan dari radio online, radio radio itu dari radio RRI Programa 1. Jadi RRI Programa 1 itu kan menghadirkan terkait juga dengan apa namanya, acara-acara inspiratif, acara-acara informasi, yang artinya bahwa radio itu berusaha untuk memberikan semangat, dan juga tidak hanya memberi informasi, tapi di situ kan ada tukar pikiran antara penyiar dengan orang bintang tamu gitu. Itu saya ketahui dari acara RRI Programa 1 yang berjudul 100% Indonesia, yang mana memiliki slogan nih, atau memiliki jargon banggakan Indonesia. Jadi dia menghadirkan cerita-cerita musisi talenta muda di bidang musik yang memang sudah mulai memberikan kontribusi dalam hal musik dan sebagainya. Lalu misalnya saya juga mendengarkan lagi-lagi Rasil TV yang di YouTube. Memang sih nggak sering, tapi beberapa kali mendengarkan bahwasanya Rasil TV itu ialah salah satu stasiun radio gitu, stasiun radio streaming yang memang dalam obrolannya gitu menghadirkan tokoh yang memang berkualitas. Ada misalnya foto narasumbernya, lalu ada mama judulnya. Jadi sehingga ya apa namanya, kalaupun kita nggak fokus tapi kan bisa baca, oh deskripsinya nih tentang ini pembahasannya gitu. Jadi secara umum terkait juga dengan sosial penyiaran radio itu adalah bagaimana kehadiran radio sebagai teknologi memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan juga dari kemanfaatan itu bakal memperoleh manfaat dan juga dievaluasi terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Karena bagaimanapun kemajuan zaman itu tidak bisa dihindari, tetapi majunya atau mundurnya daripada penyiaran radio itu dikehendaki oleh masyarakat sosial. Artinya mereka sebagai orang yang menikmati, sebagai orang yang berusaha untuk memajukan, ya itulah kita harus mampu memenuhi keinginan, harapan, sehingga ya stasiun radio itu bisa terus berdiri walaupun pada prosesnya tidak sempurna, tapi itulah yang hendaknya kita capai. Jadi itulah Sobat Arsinar dalam Learning Journal kali ini yang membahas mengenai sosial penyiaran radio yang tentunya bisa meningkatkan pemahaman bagi kita semua. Dan jika Sobat Arsinar memiliki ide-ide atau komentar, ya silakan bisa WA di 0895
3430 atau bisa juga DM di akun Instagram yaitu IFNZelkis ya. Jadi sobat Arsenal ya, selamat berjumpa kembali di penyiaran minggu depan. Sampai jumpa lagi.